Tapi kita nggak boleh lupa bahwa kita berada di dunia yang sangat terbuka. Mata dunia, negara-negara lain itu mengamati kita dan akhirnya mereka mengambil kesimpulan. Dan in the end, karena kita tidak menunjukkan itikat baik untuk menangani COVID secara serius, 59 negara melockdown kita. Melarang warga negara Republik Indonesia yang tercinta untuk masuk ke wilayah mereka. Menurut gue, kalau kita masih berpikir waras, kita harusnya merasa terhina dengan kondisi itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ucapan yang keluar dari mulut gua waktu gua dapat kabar, dengar berita atau baca gitu ya tepatnya ya. Tanggal 7 September 2-3 hari yang lalu Pak Jokowi di dalam sidang Kabinet Paripurna itu menegaskan bahwa dalam konteks penanganan COVID-19 faktor kesehatan atau aspek kesehatan harus diutamakan terlebih dahulu ketimbang aspek ekonomi. Nah, kenapa gue bersyukur banget? Ini menurut gue adalah langkah maju ya, cukup tegas dari Pak Presiden untuk mengarahkan para pembantunya supaya fokus pada penanganan kesehatan. Bahkan beliau menegaskan bahwa kalau masalah kesehatan bisa kita tangani, dengan sendirinya pemulihan ekonomi akan bisa lebih mudah untuk dilakukan. Sekali lagi gue bersyukur banget. 2 hari sesudah itu, tanggal 9 September, Anies Baswedan, Gubernur DKI, ngambil langkah yang cukup responsif dan tegas, yaitu apa? Akan memberlakukan kembali PSBB. Bahkan dengan embel-embel PSBB total gitu ya, walaupun gua nggak terlalu tahu pasti juga nih apa bedanya PSBB total sama PSBB yang waktu bulan April atau Mei itu diterapkan. Tapi belum menegaskan kita akan terapkan kembali PSBB total per tanggal 14 September. Nah, ini bisa kita maklumi guys, karena memang ya Indonesia ini kemudian mencatat beberapa angka yang cukup mengerikan ya dalam perkembangan kasus COVID-19. Baik itu angka positif, tambahan kasus positif per hari, angka kematian dan sebagainya. Lu bayangin, ini data terakhir ya, rekor kembali pecah ketika tambahan kasus positif per hari itu di atas 3.800 kasus. Nah, Jakarta mengambil langkah itu, apalagi beberapa data juga agak mengerikan. Pak Anies memprediksi kalau ini tidak segera dilakukan, dia tidak segera menarik rem darurat, maka pada tanggal 17 September yang akan datang beberapa hari lagi, kapasitas ruang isolasi, kapasitas ruang gawat darurat di DKI akan full. Bahkan data yang lebih mengerikan lagi ya, kapasitas pemakaman yang bisa menerima jenazah dengan protokol COVID juga tinggal tersisa sedikit lagi. Nah, jadi bisa dipahami ya kalau Pak Anies kemudian tadi memilih menarik rem darurat. Tapi kemudian gue jadi kembali miris. Kenapa? Karena gue melihat paradoks di sini. Ketika Presiden sudah memberikan arahan, bayangan gue nih ya, seluruh jajaran pemerintahan di bawahnya itu akan mengambil langkah untuk menyesuaikan kebijakan. Untuk menyesuaikan langkah-langkah yang mereka ambil sehingga selaras dengan arahan dari Bapak Presiden. Tapi apa yang terjadi? Belum nih ya, para menteri di bawah Pak Jokowi, pembantu-pembantu terdekat beliau, itu sudah menyatakan keberatan. Memberikan komentar-komentar beranda midor atas langkah Pak Anies untuk kembali memberlakukan PSBB total. Misalnya ya Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, bahkan Wakil Menteri Luar Negeri dan beberapa menteri yang lain. Salah satu yang paling keras mungkin adalah suara dari Menko Perekonomian, ya, yang mengatakan bahwa dia tidak setuju kalau seluruhnya kantor-kantor itu ditutup. Dia minta agar 50% dari perkantoran tetap beroperasi. Bahkan ini yang juga bikin gua miris ya, staf dari KSP ya, itu Doni Gahrel mengatakan bahwa seharusnya pemerintah DKI itu menyeimbangkan antara rem darurat gitu dengan gas agar perekonomian tidak terganggu. Kenapa buat gue ini adalah hal yang memprihatinkan banget? Karena kelihatan lagi betapa tidak ada koordinasinya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, gue ingin ulas ini sedikit lebih dalam. Gue curiga, boleh dong ya sebagai warga negara kita curiga atas tindak tanduk pemerintah yang menurut kita nggak masuk di akal sehat. Apa yang bikin gue curiga? Gue curiga jangan-jangan ini bukan sekedar persoalan koordinasi. Akhirnya gue jadi flashback. Jangan-jangan isu yang berebak di awal-awal penanganan COVID yang amburadul, yaitu adanya persaingan antara Merdeka Utara dengan Merdeka Selatan, adanya ketidakmauan pusat, kalau misalnya katakan ya, Bung Anies Baswedan sebagai gubernur itu mendapatkan bintang gara-gara kesigapan beliau menangani COVID, jangan-jangan itu ada benarnya. Mudah-mudahan sih enggak. Karena kalau sampai itu terjadi artinya pemerintah kita jahat banget. Masa iya kepentingan politik jangka pendek
yang merupakan kelanjutan dari perseteruan dari misalnya Pilkada DKI, Pilpres dan lain-lain, itu dibiarkan berlarut-larut sehingga mengorbankan rakyat banyak. Kita tahu ya, udah sekitar 100 dokter ya yang kemudian wafat sebagai garda terdepan yang membantu kita untuk menangani COVID. Lu bayangin, 100. Kita tahu yang mencetak dokter itu nggak gampang. Untuk jadi dokter umum aja mereka harus kuliah at least 6 tahun. Gitu ya. Belum lagi kalau mereka akan mengambil spesialis. Belum lagi kemudian kepakaran mereka yang terus dilatih selama bertahun-tahun. Ada 100 dokter yang wafat, lebih ya sekarang ya ketika menangani COVID-19. Belum lagi korban-korban yang lain. Bahkan sampai tingkat domestik terkecil yaitu keluarga itu terjadi hal-hal yang bikin kita sangat miris belakangan. Ya, beberapa LSM yang menangani kekerasan pada perempuan misalnya mengatakan angka KDRT, domestic violence, selama COVID-19 ini, selama kita PSBB, selama kita berada di rumah, itu luar biasa meningkat. Simply kenapa? Karena ya para kepala keluarga ya, suami dan ayah itu banyak yang stres kehilangan pekerjaan. Mereka nggak tahu mesti ngapain gitu loh. Mau keluar rumah takut COVID gitu kan ya. Di dalam rumah mereka tidak punya jaminan untuk keberlangsungan kehidupan dari keluarganya. Situasi yang menekan ini membuat kemudian rentan sekali terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, lu bayangin ya, masyarakat kecil misalnya yang tinggal di rumah-rumah petak, rumah-rumah kumuh, ukuran misalnya 2x3 atau 4x4 gitu, apa yang bisa mereka lakukan untuk keluar dari kepengapan ini? So, sangat menyakitkan menurut gue ya, bagi rakyat banyak, bagi kita semua, sebagai pemegang saham terbesar negeri ini, kalau misalnya ternyata pemerintah susah banget untuk berkoordinasi. Nah, kita lihat dari perspektif teori yang simpel banget. Koordinasi itu ya sederhananya adalah teamwork. Jadi dalam situasi yang demikian kritis seperti ini, kita mengharapkan pemerintah pusat dengan pemerintah-pemerintah daerah itu bisa melakukan kerjasama. Ada teamwork yang solid di antara mereka untuk mengatasi persoalan yang luar biasa dahsyat ini. Kalau kita bicara teamwork, ada banyak sekali prasyarat agar teamwork itu bisa solid. Mungkin orang-orang yang berpikir sangat teknikal akan mengatakan, kok ya susah banget sih mengadakan pola koordinasi yang rapi antara pusat dengan daerah. Bukankah di era teknologi sekarang ini ada berbagai cara untuk melakukan koordinasi yang rapi tadi? Tapi menurut gua persoalannya bukan pada technicalities-nya. Kalau kita bicara teamwork yang solid, maka salah satu persyaratannya adalah apa? Adanya sense of purpose. Orang-orang yang terlibat ya, orang-orang yang terlibat di dalam kerjasama itu memiliki satu kesadaran, memiliki sebuah penghayatan terhadap adanya tujuan bersama yang ingin mereka capai. Nah, selama sense of purpose ini tidak ada, guys, maka teknik apapun, tools apapun, teori apapun, konsep apapun itu nggak akan ada gunanya. Benar? Kita bikin SOP, bikin aturan, bikin kebijakan apapun itu akan percuma. Nah, gua ngerasa nih sense of purpose ini yang nggak ada, gitu loh. Ya, pemerintah kita, sorry ya, terutama pemerintah pusat seolah-olah tidak punya satu ukuran, satu tujuan besar. Apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi goals dari penanganan COVID. Nah, ini tidak pernah diletakkan di atas meja, tidak pernah ditulis dengan clear, tidak pernah disepakati dan kemudian di-announce ke masyarakat. Sesimpel misalnya, nggak ada target. Nggak ada target dalam berapa bulan kita akan bisa flattening the curve. Kalau pakai bahasa di dalam manajemen kinerja, kita tidak pernah bicara tentang apa? Tentang lag measure. Kita tidak pernah bicara, within 3 months, misalnya gitu ya, sejak COVID merebak di bulan Maret, di pertengahan Maret, within 3 months apa yang harus kita capai? Within 6 months apa yang harus kita capai? Nah, karena tadi lag measure-nya tidak pernah jelas, dampaknya apa? Lead measures itu adalah hal-hal activities yang harus kita lakukan untuk mencapai lag measures. Karena lag measures-nya tidak pernah jelas, maka lead measures-nya juga tidak pernah jelas. Di awal-awal pemerintah malah membayari influencer, termasuk influencer internasional, sekitar 75M dialokasikan. Untuk apa? Menarik wisatawan ke Indonesia. Di awal-awal pemerintah malah sibuk untuk denial bahwa COVID bukan masalah, bisa sembuh sendiri dan sebagainya. Terus kebijakan-kebijakan berganti dan tidak pernah clear. Nah, yang lebih gue prihatin adalah dalam situasi seperti ini, Pak Presiden Jokowi seolah-olah tambah hari tambah gamang. Tambah sibuk mengutak-atik aspek-aspek keorganisasian struktural. Ada Satgas. Waktu Pak Jokowi bikin Satgas, gua salah satu orang yang paling gak setuju.
Maksud gua, kenapa harus bikin Satgas? Gua kebayang nih ya, bayangan gua nih ya, yang gua pengen banget Pak Jokowi akan ambil alih dan mengatakan saya akan memimpin sendiri penanganan COVID. Dan kabinet akan saya arahkan 100% atau paling tidak 90% energi dan resource-nya untuk menangani COVID. Jadi para menteri itu nggak sibuk kerjain yang lain yang enggak. Itu bayangan gue. Nah, ada Satgas. Kemudian bukan tiba-tiba ya, beberapa lama setelah merasa bahwa kita siap memasuki new normal, Satgas ini kemudian diperluas. Begitu kan? Menjadi Satgas Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi. Ada Pak Erlangga Hartarto di situ sebagai ketua pengarah, kemudian ada Pak Erick Thohir sebagai ketua pelaksana, lalu ada dua bagian, ya kan? Satgas Penanganan COVID tetap dipimpin Pak Doni Monardo, kemudian ada Satgas Pemulihan Ekonomi. Gua bilang apa lagi nih? Kenapa kita sibuk dengan hal-hal yang sifatnya struktural instead of mencari langkah-langkah substantif untuk mengatasi keadaan. Sementara waktu terus berjalan dan korban-korban terus berjatuhan. Gue kasih satu contoh. Gak usah bicara dalam hal-hal yang real mengatasi katakan saja virusnya begitu ya, penyebaran virusnya. Bahkan dalam konteks sosialisasi bahaya COVID menurut gue pemerintah gagal. Lu bayangin ya, sampai hari ini masih cukup banyak masyarakat di beberapa wilayah. Salah satu yang gue tahu di Bogor ya, itu pernah ada survei ya. Masih cukup banyak ya masyarakat di wilayah-wilayah kita yang berasumsi atau yang berpendapat bahwa COVID itu adalah konspirasi. Lu bayangin gak? Ya. Sehingga mereka kemudian memilih untuk mengabaikan protokol kesehatan. Karena mereka mengatakan COVID ini tidak real, ini sekedar konspirasi. Konspirasi asing atau konspirasi apa gitu ya, untuk menakut-nakuti mereka. Lu bayangin, artinya apa? Event yang paling basic, yaitu membangun awareness dari masyarakat terhadap bahaya COVID, pemerintah sudah gagal. Dan akhirnya kita terpaksa dengan sedih menerima realita. Di awal-awal pemerintah menolak lockdown, sampai hari ini sih ya, menolak lockdown, menolak karantina wilayah. Kalau orang-orang yang sinis mengatakan iyalah karena kalau lockdown atau karantina wilayah menurut undang-undang pemerintah harus menanggung biaya ya untuk menalangi kebutuhan pokok masyarakat yang jumlahnya sangat besar. Akhirnya dipilih tuh istilah yang agak banci PSBB. Nah, di awal kita menolak mati-matian lockdown. Dampaknya hari ini guys kita tahu ya Indonesia di lockdown oleh dunia internasional. Terakhir kita cek ya setidaknya 59 negara itu melarang masuknya orang-orang berpaspor Republik Indonesia ke wilayah mereka. Gak tahu lu ya, tapi kalau gue malu banget. Bayangin ya, even Malaysia, apalagi Australia, beberapa negara tetangga kita di Asia itu memasukkan kita dalam daftar negara yang orangnya tidak boleh masuk ke negara mereka karena dianggap berbahaya. Kalau kita lihat dalam perspektif hubungan antar negara, ini menunjukkan apa? Distrust. Artinya apa? Di dalam negeri pemerintah bisa saja menina-bobokkan masyarakat seolah-olah kita baik-baik saja. Di dalam negeri pemerintah lewat buzzer, lewat influencer bisa saja bersilat lidah di media sosial bahwa semuanya terkendali. Ya, kan kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu ya, sebelum kemarin Pak Jokowi ngomong cukup tegas di rapat paripurna kabinet, beberapa waktu yang lalu beliau mengatakan bahwa COVID di Indonesia relatif terkendali. Statement seperti ini banyak banget. Erick Thohir juga mengaminkan hal itu dengan mengatakan bahwa kondisi sudah relatif terkendali. Nah, di dalam negeri gua katakan, pemerintah bisa aja menina-bobokan rakyat dengan statement-statement yang tidak berkualitas dan tidak punya dasar bukti ilmiah seperti itu. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa kita berada di dunia yang sangat terbuka. Mata dunia, negara-negara lain itu mengamati kita dan akhirnya mereka mengambil kesimpulan. Dan in the end, karena kita tidak menunjukkan itikat baik untuk menangani COVID secara serius, 59 negara melockdown kita. Melarang warga negara Republik Indonesia yang tercinta untuk masuk ke wilayah mereka. Menurut gue, kalau kita masih berpikir waras, kita harusnya merasa terhina dengan kondisi itu. Kita nggak perlu marah sama negara-negara yang melarang kita masuk ke wilayahnya. Itu hak mereka. Jangan-jangan ini cara Tuhan untuk mengingatkan bahwa kita sudah bermain-main. Kita tidak cukup serius mengatasi persoalan besar ini. Satu lagi yang gue sesalkan, ketika dilihat dari perspektif teori yang lain, ya di teori sosiologi itu ada teori dramaturgi. Ya. Ini satu teori yang gue senang banget pakai, padahal teori lawas banget, teori tahun 50-an ya, dipopulirkan oleh Erving Goffman. Teori ini menggambarkan begini,
Dalam berbagai aspek kehidupan itu bisa dijelaskan seperti drama. Ya, makanya teori dramaturgi ya namanya. Drama itu ada front stage, ya, ada backstage. Iya kan? Kalau lu lihat drama gitu ya di Gedung Kesenian Jakarta misalnya atau di Broadway gitu kan, itu ada front stage yang ditonton, dilihat oleh penonton, dan ada backstage. Ya, ini adalah tempat di mana para pemain mempersiapkan diri, ganti baju, dirias dan segala macam. Guys, teorinya yang namanya front stage itu harus bagus. Ya, kenapa? Karena para aktor di situ paham banget ada yang namanya impression management. Mereka akan mengelola perilaku, tampilan dan segala macam supaya cocok dengan apa? Dengan impression yang mereka ingin dapat dari orang lain, dari para audiens. Kira-kira begitu. Nah, yang namanya backstage itu berantakan, wajar. Wajar banget, iya kan? Karena di backstage itulah tadi pemain dirias, ganti baju dan segala macam. Jadi dalam konteks kehidupan bernegara, sangat wajar kalau backstage-nya itu agak berantakan. Ya, pemerintah harus koordinasi lewat bawah meja segala macam. Ya kita maklum lah namanya backstage. Tapi yang bikin gue prihatin apa? Dalam konteks penanganan COVID-19, bahkan front stage-nya pun berantakan. Berantakan. Sehingga apa? Kita sebagai penonton, sebagai rakyat yang sudah menggaji pemerintah untuk menangani kebutuhan-kebutuhan kita, untuk menjamin keamanan dan keselamatan kita, kemudian harus mengelus dada dan banyak istighfar. Saking berantakannya lakon yang ditayangkan atau dipertunjukkan di atas front stage itu. Tadi kita melihat koordinasi yang sangat parah. Kita melihat apa ya, lembaga-lembaga pemerintah, pusat daerah bersahut-sahutan dengan langgam yang tidak sama, dengan irama yang tidak selaras. Kembali korbannya adalah rakyat Indonesia. So guys, menurut gua akhirnya dengan kondisi ini tidak ada cara lain kecuali kita mengurus diri kita masing-masing akhirnya. Kita harus menjaga keluarga kita harus menjaga diri kita harus menjaga orang-orang terdekat kita. Sehingga disinilah diuji apakah kita masih punya akal sehat. Terakhir tentunya kita berdoa. Semoga ada cara untuk membuat mereka yang berada di pemerintahan itu insaf. Bahwa sekarang bukan saatnya untuk memperjuangkan kepentingan jangka pendek mereka yang norak itu. Sekarang saatnya mereka membuktikan bahwa mereka masih punya nurani dan masih punya akal sehat. Kita doakan. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.